Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya kita lanjut ya ke materi ya untuk menghadapi isu PBL berikutnya. Jadi pada kali ini kita belajar tentang kelarutan dan fenomena distribusi. Itu yang ini nanti akan selalu kalian pakai ke depannya untuk mata kuliah kimia, untuk mata kuliah utama, untuk mata kuliah teknologi farmasi ya. Ini pasti sangat relate sekali gitu dengan materi ini. Jadi saya harap teman-teman memahami dan sudah harusnya menguasai tentang konsep kelarutan dan fenomena distribusi. Oke, kita sudah belajar sebelumnya bahwa kelarutan itu adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih homogen ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang dispersi kasar, tentang dispersi koloid, itu adalah campuran yang heterogen. Sedangkan kelarutannya homogen, dari dua zat atau lebih. Yang solvent itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak, ya, paling banyak. Yang digunakan untuk melarutkan si solut atau zat yang berlarut. Nah, ini ada tipe larutan. Sebelah sini ada solutnya atau zat yang terlarut, kemudian di sini ada pelarutnya. Itu kalau yang terlarutnya gas, pelarutnya gas, maka jadi udara gitu. Di dalamnya ada nitrogen, oksigen, dan bahan-bahan volatile yang lainnya yang tersebar dalam udara. Kemudian kalau yang terlarutnya cair, kemudian pelarutnya gas, maka jadi kelembaban udara ya. Itu uap air yang terdispersi dalam udara. Tuh. Kemudian yang lain-lainnya bisa teman-teman simak ya, saat teman-teman baca. Oke, pentingnya larutan apa sih? Gitu. Yang pertama itu adalah pemilihan pelarut itu membantu memilih medium pelarut yang paling baik untuk obat atau kombinasi obat. Jadi misalnya teman-teman nanti kaitannya sama membuat produk atau sediaan obat ya gitu. Misalnya teman-teman membuat eh, apa namanya sirup sirup parastamol. Berarti kira-kira medium pelarutnya apa? Oh, ternyata medium pelarutnya eh, ya karena sirup ya oral ya berarti pelarutnya pasti air gitu. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah nanti nah, misalnya kita mau membuat sirup paracetamol gitu. Sudah jelas bahwa medium pelarutnya ya pasti air. Tapi kita harus lihat kembali gitu pelarutan PCT dalam air berapa sih? Oh, dalam Fi5 gitu atau Fi6 itu 1:70. Kira-kira make sense nggak dengan sediaan kita? Karena kita sediaannya itu 100 mili. Sedangkan paracetamol yang kita gunakan eh, jumlahnya saat 250 mg ya. Tidak 10 gram per 5 mili. Dan kita 100 mili gitu misalnya. Kan berarti 20 kalinya ini ya. Kalau 20 kalinya ini kan berarti ini sekitar 25 kali 2 kan 50. Gitu. Kemudian nolnya ada 5.000 per miligram. Tuh. Yang berarti kalau misalnya ini kan 5 gram ya. Nah, dalam FI 1:70. Berarti kalau di sini 5, maka di sini 3, 5. Sedangkan sediaannya 100 mili. Berarti in AD kuat. Jadi kita harus eh, menambahkan sesuatu gitu yang bisa dapat meningkatkan dari kelarutan dari si PCT gitu agar nanti kelihatannya bisa terdispersi dalam air sesuai dengan tujuan kita ya dari awal ya yaitu membuat sirup paracetamol gitu. Kemudian berikutnya adalah pemecahan masalah. Nah kayak tadi ya misalnya apa namanya kita membuat larutan paracetamol dalam air. Oh, ternyata 1:70 gitu. Nah kalau PCT-nya 5 gram berarti airnya 350 mili gitu. Yang ternyata ya
cukup itu untuk persediaan kita, karena kita hanya 100 ml. Kuantitatif, memberikan informasi mengenai struktur obat dan gaya antar molekul obat. Jadi nanti kalau misalnya ada apa namanya senyawa gitu, 1:2000 sama air. Tandanya apa? Ya kan kalau kayak gini kan berarti secara mudahnya kuantitas airnya besar, berarti udah pasti sukar larut. Sukar larut dalam air berarti dia apa? Apa teman-teman? Hidrofob atau hidrofob ya? Profil atau hidrofob gitu. Kemudian pada formulasi obat, banyak obat yang berbentuk larutan dengan teknik formulasi yang berbeda. Kemudian obat dengan larutan dalam air yang rendah sering menimbulkan masalah pada saat formulasinya. Ini contohnya sama ya. Jadi kita bisa menghadapinya ketika kita paham konsep kelarutan. Makanya kelarutan jadi sangat penting. Ini juga nanti kaitannya misalnya teman-teman ekstraksi ya pas topiknya ekstraksi something lah gitu ya. Fotosintesisnya mengambil apanya? Senyawa. Mungkin senyawa X lah. X itu misalnya sangat hidrofil gitu. Hidrofil lah berarti kan kelarutannya mudah dalam air. Sehingga nanti kita pakai parutnya air. Gitu ya. Implementasi untuk di masa mendatang ya. Nah, kelarutan definisinya apa? Dari tadi sudah bahas manfaatnya. Definisinya apa sih? Itu konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan pada temperatur tertentu. Jadi kata-katanya ada konsentrasi zat terlarut pada temperatur tertentu gitu. Kenapa? Ya karena pada masing-masing suhu pasti akan berbeda. Semakin tinggi suhu, maka larutan juga makin tinggi. Kemudian ada istilah lain nanti larutan jenuh, saturated, itu larutan yang mengandung jumlah maksimum yang dapat atau pada suhu tertentu. Gitu. Sedangkan kalau larut lewat jenuh, berarti larutan yang mengandung zat terlarut lebih banyak daripada yang uh, oke, sudah terlihat lagi. Kita lanjut. Jadi itu kalau saturated berarti larutan yang mengandung zat banyak daripada yang dapat larut dalam suatu larut pada suhu tertentu. Jadi pada masing-masing pada suhu tertentu teman-teman. Dan kalau larut kontak jenuh berarti ya pasti larutnya lebih sedikit gitu. Daripada yang dapat larut dalam satu larut pada suhu tertentu. Ini saya ambil dari USP ya teman-teman ya. Tapi ya kurang lebih EFI pun sama ya. Itu sama ya. Jadi, teman-teman bisa cek juga. Tuh. Oke. Lihat ini. Udah larut, larut, agak larut gitu atau larut sebagian. Ini agak larut, agak
sukar larut ya, dan ini sangat sukar larut. Sukar larut, sukar larut, agak sukar larut dan sangat sukar larut. Ini nanti akan mempermudah kita ya dalam melakukan formulasi dan kita paham konsep pelarutan. Oke, nah ini masuk like dissolve like. Gitu. Jadi dua zat dengan gaya antar molekul yang sama kan cenderung saling melarutkan. Gitu. Contohnya misalnya polar dengan polar, gitu. Ini molekul non polar larut dalam pelarut non polar. Contohnya CC4 gitu atau tetraklorokarbon. Gitu. Ini insektisida ya. Gitu. Larut dalam benzen. Ya. Kok tahu gitu CCl4 non polar, gampang. Kan C24 ya. Gambar aja namanya kurang L itu tuh tiga empat lima satu dua tiga lima satu dua empat enam tujuh ya satu tiga lima tujuh. Nah, ini kan konsep oktet ya. Jadi nanti akan seperti ini. Karena elektronnya sama antar Tl yang bebas, maka akan tutup. Itu makanya dibilang bahwa Tl4 adalah pelarut adalah senyawa polar. Ya contohnya etanol ya, pelarut dalam pelarut air. Makanya etanol itu biasa digunakan sebagai kosolvent atau pembawa pelarutan pada senyawa pelarut dalam air. Dan molekul ionik, ionik contohnya larut dalam pelarut pelarutnya NaCl larut dalam air. Itu kan terionisasi ya. Jadi Na plus dan Cl. Nah, ini semakin ke kanan maka semakin tinggi polaritasnya. Sikloheksan ini paling polar, benzen, etil ether, etil aspat, teman-teman bakalan akan mendengar ya. Produk ini namanya di apa namanya Tito ya, metanol, metanol CH4OH ya. Ternyata sini metanol jauh lebih besar dibandingkan dengan etanol. Kenapa? Karena jumlah C-nya metanol jauh lebih kecil dibandingkan sama metanol ya. Dengan C-nya metanol. Sehingga semakin jumlah C maka akan semakin non polar. Makanya setelah etanol itu propanol, butanol itu kan semakin non polar. Yang paling polar adalah air. Tuh. Oke, interaksi zat terlarut dengan pelarut. Yang pertama, zat terlarut berinteraksi dengan pelarut menghasilkan zat baru. Contohnya SO2 dengan air menghasilkan H2SO4. Zat terlarut berinteraksi kuat dengan pelarut. Contohnya pada molekul ion atau polar dalam pelarut polar. Contohnya NaCl dalam atau gula dalam air. Jadi mereka berinteraksi. Selain OH dengan air berinteraksi dengan NaCl dalam air. Kita berinteraksi gitu. Jadi interaksi dipol. Sedangkan kalau gula dalam air gitu, contohnya misalnya glukosa dalam air, maka akan jadi ikatan hidrogen. Berikutnya zat terlarut berinteraksi lemah dengan pelarut. Zat larutan yang sangat kecil, gitu, kurang dari 0,1 gram dalam 1000 gram pelarut. Contohnya plastik dalam air, ya pasti sangat lemah sekali. Kemudian tidak terlarut dalam pelarut. Contohnya pada molekul nonpolar dalam pelarut nonpolar, tempat dalam benzen. Nah, ini interaksi zat terlarut dengan pelarut. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa tatapan dielektrik dia semakin besar maka akan semakin polar. Itu. Ini contohnya tatapan dielektrik apa namanya
parameternya tekanan dielektriknya. Misalnya air, maka tekanan dielektriknya atau epsilonnya 80. Kalau glikol 50. Metanol dan etanol, aldehid dan keton, maka 30. Alkohol panjang ya, ester, ester dan oksida dia 20. Sementara namanya ada tetra tetraklorida karbon yang 4 tadi ya. Gitu. Karbon tetraklorida 5. Itu minyak pasti. Nah, ini yang bisa larut ya hanya ini, teman-teman. Atau yang bisa larut dalam masing-masing pelarut. Oke, faktor penentu kelarutan. Nah, ini yang pertama tadi sudah dibahas, like, dissolve, like. Buat pelarut dan setelarut. Polar hanya larut dalam polar, polar larut dalam polar. Tuh. Kemudian zat penambah kelarutan. Contohnya, ini larut dalam air, bahkan surfaktan. Tuh. Agar modifikasi sih tegangan permukaan. Ingat ya, surfaktan, surface, active, agent. Kemudian konstanta kelarutan, dulu kita belajar KSP ya, hasil kali kelarutannya. Semakin besar KSP, maka akan semakin mudah larut. Tuh. Kalau KSP-nya kan nanti kita melarutkan sendiri ya. KSP kan tetapan yang memang sudah standar gitu dari sana. Misalnya lebih dari KSP sudah pasti dia, dulu kita belajar kan ya di kelas 11 kimia ya. Ini biasanya nanti jenuh, lewat jenuh sorry, lewat jenuh, mengembang. Kalau KSP-nya sama dengan KSP, maka jenuh. Kalau kurang dari KSP berarti tidak. Bedanya apa jenuh dan tidak jenuh? Ya kalau jenuh itu ya dia sudah mulai agak apa namanya agak buram ya kan, awalnya kalau tidak jenuh kan jernih ya teman-teman ya. Jernih kayak warna air aja gitu. Tapi ketika dia sudah mulai menjelang jenuh maka dia akan semakin butek ya, semakin keruh. Kemudian faktor penentu lainnya temperatur ya. Suhu naik maka kelarutannya naik. Sudah dibahas. Ini hubungannya sama dari kinetik, larutnya itu mempengaruhi entropi. Kita sudah bahas di termodinamika ya. Entropinya semakin minus berarti nanti dispersinya makin baik gitu, semakin stabil gitu, semakin jernih ya, gitu. Semakin tidak mudah mengendap. Kemudian tekanan, pada umumnya tekanan naik maka kelarutannya naik. Ini hubungannya yang PV per T sama dengan konstan. Nah, ini kelarutan fase dalam cairan. Pertama kelarutan gas dalam cairan. Ini contohnya tablet effervescent ya, teman-teman ya. Ini gas CO2. Kita menggunakan apa namanya natrium karbonat ya sebagai satu matriks dari pembuatan tablet effervescent. Agar ketika nanti dimasukkan ke dalam air baru apa namanya mereka kan keluar gitu jadi CO2 atau CO3. Pertukaran gas dalam cairan, konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada keseimbangan dengan gas murni. Nah, menggunakan dalam hukum Henry, P2 sama dengan sigma dikali P gitu. P2 itu konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter perut, itu tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam mmHg, sigma tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien larutan. Contohnya, berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada temperatur 25 derajat Celcius pada tekanan oksigen 300 mm air raksa gitu. Kita
Lanjut teman-teman. Gitu ya. Oke, berikutnya current current dalam cairan. Kemarin sudah sebenarnya belajar ya, dulu ya, di kelas 11. Jadi kalau larutan ideal di apa kan kita menggunakan kaidah atau hukum Raoult. Jadi PI sama dengan delta HP dikurang R ya, tetapan dari suhu dibagi volume molar. Kita V panas penguapan, P adalah volume molar cairan pada zat 1. Nah, ini contoh soalnya, panas penguapan molar 25 derajat Celcius sebanyak 10.500 kalori. P kira-kira 18,01 cm kubik gitu. Maka gas untuk memastikan 87 kalori per mol derajat itu tekanan dalam dari air. Dalamnya berapa? Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jangan lupa diubah menjadi Kelvin gitu. Pak, kalau 273 aja boleh nggak Pak? Boleh sekali. Tidak ada masalah ya. Nah, larutan fase dalam cairan untuk larutan ideal. Maka larutan zat padat dalam larutan dia bergantung pada temperatur. Jika zat padat, panas peleburan molar delta HF. Ini rumusnya teman-teman. Nah, soal nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Ini pun juga ada di Farvis Martin. Larutan non ideal, larutan zat padat dalam larutan non ideal dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi mana Y2 itu sama dengan koefisien keaktifan. Ini juga dulu sudah belajar larutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH, asam tidak terdisosiasi. Itu PHP sama dengan pKa plus log S dikurang S0 dibagi S0. PHP itu pH di mana di bawah pH ini obat akan terpisah ya. Obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi. S itu konsentrasi molar awal, S0 itu konsentrasi molar dari asam tidak terdisosiasi. Nah, ini contohnya, soalnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Soalnya teman-teman bisa kerjakan, tinggal langsung masukkan ke rumus. Gitu. Jadi dapat molar, nanti hitung PHP-nya. Nah, untuk dosa lemah, dengan PKW dikurang PKA ditambah log S0 dibagi S dikurang S0. Ini distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur. Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Ini disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Nah, teman-teman nanti akan sering sekali mendengar kata-kata ini. Nah, dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. K sama dengan C1 dibagi P2. Atau konsentrasi zat terlarut dalam parut semula dibagi konsentrasi zat terlarut dalam parut pengekstraksi. Jadi misalnya kita mau tahu nih koefisien partisi dari senyawa X gitu. Biasanya kan senyawanya itu kan semulanya biasanya sih air ya. Nanti dibagi sama sorry. Semula itu berarti yang awal ya. Yang awal dibagi sama yang apa namanya di parut pengekstraksi. Ini contohnya teman-teman. Distribusi antara iodium di antara air dan C4 pada 25 derajat Celcius adalah K sama dengan 0,0012. Berapa gram iodium terekstraksi dari larutan dalam air yang mengandung 0,1 gram dalam 50 ml oleh 1 kali ekstraksi dengan 10 liter CC4. Berapa gram iodium terekstraksi oleh 5 ml CC4? Ini jawabannya teman-teman. Nanti dapat, ini ada W1, dan ini ada W2. Oke, itu aja teman-teman. Selamat belajar. Semoga lancar dalam pembahasan SPBA-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.